Kemudian itu doa kan luar biasa, disebut sam'a walu basar, pendengaran baru penglihatan. Dalam Al-Quran selalu Allah sebutkan pendengaran dulu baru penglihatan. Misalnya dalam ayat inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, ya, wal fuada hati, seluruhnya ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Di ayat yang lain Allah sebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu. Disebutkan telinga dulu baru mata, pendengaran dulu baru penglihatan. Di ayat yang lain juga Allah sebutkan huwallazi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Dia Allah yang menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ini ada rahasia saudara-saudara sekalian. Al-Quran ini kitab yang sangat luar biasa, bukan kitab sembarangan. Makin kita tenggelam dalam ilmu Al-Quran, makin kita mengetahui kebesaran Allah, makin kita mengetahui kebesaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa selalu pendengaran dulu baru penglihatan yang Allah sebutkan? Memang tidak semua, tapi kebanyakan. Tidak semua tapi kebanyakan. Karena di ayat yang lain disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, ini kan mata dulu baru pendengaran. Ini pembahasan panjang, nanti ada satu sesi khusus. Tapi yang saya ingin fokuskan, kebanyakan Allah sebutkan telinga dulu baru mata. Kebanyakan Allah sebutkan pendengaran dulu baru mata. Ternyata ini ada kaitannya dengan saintis, ilmu pengetahuan. Punya kaitan dengan iptek. Pertama, para ulama tafsir mengatakan ada kitab namanya tafsir ilmi, tafsir intelektual, tafsir menggunakan pendekatan iptek. Namanya tafsir Tantawi. Judulnya tafsir Jawahir namanya. Tafsir Al-Jawahir. Beliau katakan Allah sebutkan telinga terlebih dahulu baru mata, atau Allah sebutkan pendengaran terlebih dahulu baru penglihatan, karena fungsi telinga ini jauh lebih banyak daripada penglihatan. Fungsi telinga lebih banyak kita gunakan dibanding penglihatan. Misalnya apa? Kita kalau baru lahir mata belum bisa melihat. Anak bayi baru lahir mata gak bisa lihat, tapi telinga sudah bisa mendengar. Maka kalau di sensus presentasi penggunaan telinga dengan mata, maka telinga lebih banyak. Karena di awal lahirnya manusia mata belum berfungsi. Nanti sudah beberapa bulan baru dia berfungsi. Tapi telinga mulai dari awal lahir sudah berfungsi. Oleh sebab itu kan ada sunnah kita azan. Kalau gak berfungsi ngapain kita azan di telinga? Karena berfungsi dia, telinga. Itu yang pertama. Makanya telinga ini presentasi penggunaannya oleh manusia jauh lebih banyak daripada mata. Maka Allah sebutkan di awal, inna sam'a wal basara wal fu'ada. Luar biasa. Yang kedua, kalau kita tidur, fungsi mata hilang. Tidur, mata tertutup. Tapi telinga ini aktif. Makanya kalau orang sedang tidur, kita ingin mengganggu tidurnya, tidak bisa lewat mata. Dia tutup mata, kita ganggu di atas wajahnya, kita goyang-goyangkan tangan kita. Dia tidak terpengaruh. Kenapa? Matanya sudah tidak berfungsi. Tapi kalau toreba pada telinga, dia akan bangun. Kenapa? Karena aktif telinganya, tidak ikut tidur. Tapi kalau mata ikuti tidur. Itu luar biasa tuh Al-Quran. Makanya di surat Al-Kahfi, Al-Kahfi ini kan ashabul kahfi. Ya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba iz awa ilal iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina
rasada. Di surah Al-Kahfi diceritakan. Itu Allah sebutkan Ashabul Kahfi ini punya keramat tidur 309 tahun. Tidur 309 tahun. Gak bangun-bangun. 309 tahun. Nah, ini namanya keramat. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Berdasarkan konsensus para ulama bahwa mereka adalah orang-orang soleh dan masih muda. Makanya disebutkan pemuda. Is awal fityatu. Jamak dari fata, fityatu, para pemuda. Luar biasanya Allah sebutkan ketika mereka tidur, Allah nyatakan dalam Al-Quran, fadarabna ala adhanihim. Ya, kami tutup telinga-telinga mereka. Fil kahfi, ketika mereka tidur di dalam goa kahfi. Sinina adada, bertahun-tahun. Tadi disebutkan 309 tahun. Harusnya tidurkan mata. Kenapa di situ Allah sebutkan telinga? Allah tutup, bukannya mata. Maka rahasia secara iptek bahwa mata ini kalau kita tidur otomatis dia fungsinya hilang, tapi telinga itu tadi tidak hilang fungsinya. Makanya ini kan tidurnya bukan tidur normal. Tidur jangka panjang 309 tahun. Maka Allah Ta'ala membuat mereka tidur dengan tidur yang sangat nyenyak dan tidak terganggu dengan lingkungan sekitar. Maka ketika mereka matanya tertutup, Allah tutup juga telinga mereka, sehingga mereka tidurnya nyaman, nyenyak, enak. Bisa dieksperimen, uji coba. Kita tidur di puncak, taruhlah Bukit Bintang, gak ada suara berisi, tenang. Kita tidur begitu enak, nikmat. Namun kalau kita tidur rumah di pinggir jalan, mobil tiap hari lewat, beribut, ya. Jadi Allah sebutkan kami tutup telinga mereka. Ketika telinga sudah ditutup, mata sudah ditutup, maka mereka tidur nyenyak. Tadi saya kasih analogi, orang yang tidurnya di puncak dengan tidurnya di pinggir jalan, rumahnya di pinggir jalan, maka ketika bangun pagi kualitas tidurnya beda. Yang tidurnya di tempat yang tidak berisik, dia akan bangun dengan penuh semangat, dengan sangat fit tubuhnya, dengan suasana hati yang baik. Kenapa? Karena tidak mendengar kebisingan, sehingga tidurnya berkualitas. Tapi kalau yang di pinggir jalan pasti berbeda tidurnya, karena terganggu dengan suara. Oleh sebab itu ketika Allah sebutkan Ashabul Kahfi tidur, kami tutup, kami kunci telinga-telinga mereka, adhanihim, sehingga mereka tidur dengan waktu yang lama 309 tahun. Adapun makanan dan minumannya ini urusannya Allah. Ya, kalau manusia normal bisa meninggal. Tapi ini Allah ingin tunjukkan namanya khariqul adah. Satu hukum yang keluar dari hukum kausalitas. Hukum yang pada biasanya Allah bisa lakukan itu, di luar daripada hukum itu. Ingin menunjukkan keramatnya wali itu ada. Keramatnya para aulia itu ada. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini tentang makna tersebut.